Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusiana Nasila, mahasiswi dari program Pascasarjana Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Sangga-Buana Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas makalah UAS semester 2 mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer mengenai Artificial Intelligence AI dan dilema etika pengambilan keputusan bisnis dalam manajemen rumah sakit. Latar belakang pada kasus ini, perkembangan AI telah dimanfaatkan di berbagai rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mendukung pengambilan keputusan medis. Namun, adopsi dari algoritma tanpa tata kelola yang baik dan memadai itu berpotensi menimbulkan dilema etik dan bahaya sistemik. Pada kasus ini, rumah sakit swasta besar mengadopsi AI untuk membantu menentukan prioritas pasien, untuk memperkirakan lamanya rawat inap, menetapkan layanan premium, dan merekomendasikan tindakan medis. Namun, di beberapa bulan kemudian, ditemukannya adanya masalah. Yang pertama, sistem memberikan skor prioritas lebih rendah pasien BPJS dibandingkan pasien non-BPJS. Yang kedua, lebih sering menolak pasien pada lanjut usia. Yang ketiga, tidak pernah dilakukannya audit. Yang keempat, rumah sakit juga tidak memberitahu pasien bahwa kebutuhan sebagian besar diotomasi oleh AI. Yang kelima, manajemen membela praktek itu dengan alasan efisiensi biaya operasional. Identifikasi permasalahan etik. Yang pertama, itu diskriminasi dalam pelayanan atau prinsip keadilan atau justice. Jadi pada kasus ini, pasien BPJS memperoleh skor prioritas lebih rendah dibandingkan pasien non-BPJS. Yang kedua, pasien usia lanjut lebih sering ditolak sehingga tidak memperoleh kesempatan pelayanan yang setara. Yang kedua, itu kurangnya transparansi. Jadi dalam kasus ini, rumah sakit tidak memberitahu pasien bahwa AI digunakan dalam proses pengambilan keputusan medis dan pelayanan. Yang ketiga, tidak adanya akuntabilitas. Jadi, algoritma AI tidak pernah diaudit, sehingga tidak diketahui apakah sistem ini mengandung bias atau menghasilkan keputusan yang adil. Yang keempat, pelanggaran otonomi pasien, hak otonomi pasien. Jadi, pasien tidak memiliki informasi yang cukup untuk memahami atau memberikan persetujuan terkait penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan. Yang kelima, mengutamakan efisiensi dibanding keselamatan dan kesejahteraan pasien yang berhubungan dengan beneficient dan non-malficient. Keputusan lebih berorientasi pada efisiensi biaya operasional daripada kepentingan terbaik pasien, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Yang keenam, potensi pelanggaran etika profesi dan hak pasien. Penggunaan AI tanpa pengawasan manusia itu dapat mengurangi tanggung jawab profesional tenaga kesehatan dan beresiko melanggar hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang adil, aman, dan bermutu. Analisis teori. Pada kasus ini dapat dianalisis menggunakan beberapa teori etika dan tata kelola. Yang pertama, teori etika bisnis dan bioetika, terutama prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, beneficient, dan non-malficient. Yang kedua, teori utilitarianisme. Manajemen berusaha memaksimalkan efisiensi biaya dan manfaat operasional bagi rumah sakit. Yang ketiga, good corporate governance. Menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan fairness karena algoritma AI tidak diaudit dan penggunaannya tidak dijelaskan kepada pasien. Analisis stakeholder. Yang pertama, pasien BPJS dan lansia. Pada kasus ini, pihak paling terdampak karena mengalami prioritas lebih rendah dan penolakan layanan yang beresiko dirugikan secara langsung. Yang kedua, tenaga medis itu menggunakan atau terdampak oleh rekomendasi AI dalam keputusan klinis, tetap harus menjaga keselamatan pasien dan penilaian secara profesional. Terus manajemen rumah sakit di sini mendorong AI untuk efisiensi biaya operasional, tetapi bertanggung jawab atas kebijakan, pengawasan, dan dampak etik sebuah keputusan. Kemudian regulator atau pemerintah di sini berperan mengawasi kepatuhan, melindungi hak pasien, dan memastikan penggunaan AI sesuai dengan prinsip etika kesehatan. Kemudian publik atau media itu memberi tekanan sosial agar rumah sakit transparan dan akuntabel karena kasus ini berdampak pada kepercayaan masyarakat. Yang terakhir adalah tim IT atau vendor AI, itu bertugas membangun dan menjalankan sistem, wajib memastikan algoritma adil dan dapat diaudit dan bebas dari bias.
analisis resiko bisnis. Yang pertama, resiko reputasi, di mana tuduhan diskriminatif itu bisa menurunkan kepercayaan publik, bisa merusak citra rumah sakit, dan mengurangi loyalitas pasien. Yang kedua, resiko hukum dan regulasi. Keputusan AI yang bias dan tidak transparan itu bisa memicu investigasi, sanksi, ataupun gugatan karena melanggar prinsip perlindungan dari pasien. Yang ketiga, resiko operasional. Algoritma yang tidak diaudit meningkatkan peluang keputusan yang salah, gangguan alur layanan, dan penurunan kualitas pelayanan. Yang keempat, risiko finansial. Biaya klaim, kompensasi, audit ulang, perbaikan sistem, dan potensi kehilangan pasien dapat meningkat. Yang kelima, resiko strategis, di mana fokus berlebihan pada efisiensi biaya dapat berbalik merusak tujuan jangka panjang rumah sakit, yaitu layanan berkualitas dan berkelanjutan. Yang keenam, resiko kepercayaan stakeholder. Dokter, pasien, regulator, dan publik itu dapat kehilangan kepercayaan terhadap manajemen serta sistem AI yang digunakan. Alternatif solusi, yang pertama, audit algoritma secara independen. Jadi, pada kasus ini, untuk memeriksa bias terhadap pasien BPJS dan lansia. Yang kedua, melibatkan tenaga medis sebagai pengambil keputusan akhir, agar AI hanya menjadi alat bantu, bukan sebagai penentu tunggal. Yang ketiga, buat transparansi kepada pasien, dengan menjelaskan kepada pasien bahwa AI digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Perbaiki data dan model AI agar tidak terjadi diskriminatif, lalu lakukan uji fairness secara berkala. Kemudian menetapkan kebijakan etika dan pengawasan yang menyeimbangkan efisiensi biaya dengan keselamatan dan keadilan pasien. Nah, sediakan mekanisme keberatan atau banding bagi pasien yang merasa dirugikan. Di sini WHO menekankan bahwa AI kesehatan harus diawasi, transparan, akuntabel, inklusif, dan tidak menggantikan kendali manusia dalam keputusan penting. Strategi implementasi singkat. Tetapkan governance AI dengan tim lintas fungsi yang melibatkan manajemen, dokter, IT, legal, dan etik untuk mengawasi penggunaan AI. Melakukan audit secara independen, secara berkala untuk mendeteksi bias atau tidaknya. Yang ketiga, gunakan AI sebagai alat bantu, jadi bukan sebagai penentu akhir. Keputusan klinis itu tetap harus divalidasi oleh tenaga medis. Yang keempat, membangun transparansi kepada pasien. Jadi, dengan memberikan informasi bahwa AI itu digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan menyediakan mekanisme keberatan. Yang kelima, perbaiki data dan model. Di sini agar lebih representatif, dilakukan uji fairness sebelum dan sesudah penerapan. Yang keenam, terapkan SOP etika dan kepatuhan yang menyeimbangkan efisiensi, biaya, dan keadilan, keselamatan, dan hak pasien. Jadi, inti dari strategi ini, implementasi AI itu harus bertahap, diawasi oleh manusia, transparan, dan diaudit agar efisiensi tidak mengorbankan keadilan serta keselamatan pasien. Kesimpulannya pada kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan AI di rumah sakit harus diimbangi dengan penerapan etika, tata kelola yang baik, serta pengawasan yang ketat. Alasan efisiensi operasional tidak boleh mengorbankan hak pasien maupun prinsip keadilan. Dengan menerapkan AI etik, bisnis etik, stakeholder teori, good corporate governance, serta menghormati hak konsumen dan prinsip justice, beneficent, dan normal vision, rumah sakit dapat memanfaatkan AI secara bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.